yaitu berkaitan dengan yang namanya kamus data ya. Nah, jadi kamus data ini digunakan ya di dalam ilmu perancangan gitu ya. Jadi ketika kita menyusun diagram aliran data ya, maka kamus data itu harus ada gitu ya. Jadi peranan dari kamus data di sini yaitu berperan dalam melengkapi yang namanya data flow diagram. Ya, jadi data flow diagram harus ada kamus data. Apa itu kamus data? Ya, kamus data adalah ini ya, hasil referensi data ya mengenai data atau metadata, yaitu suatu data yang disusun membimbing menganalisis sistem dalam melakukan analisa dan desain sistem. Nah, jadi kamus data atau disebut dengan data dictionary, yaitu referensi dari data ya atau juga struktur dari data ya. Nah, itu dikatakan dengan kamus data. Nah, kamus data mengumpulkan dan mengkoordinasikan istilah-istilah data tertentu dan menjelaskan arti ya dari setiap istilah yang ada. Ya, jadi dalam ilmu perancangan sistem, kamus data itu memang diperlukan ya. Kamus data ini bertindak sebagai standar tetap ya untuk elemen data. Nah, lantas apa sih kegunaan dari kamus data? Ya, gunanya kamus data pertama ya, mendokumentasikan dan mengurangi tumpang tindih data ya, atau mendokumentasikan dan mengurangi redundant data ya, tumpang tindih ya. Nah, fungsi kamus data yang kedua adalah memvalidasi ya diagram aliran data dalam hal kelengkapan dan keakuratan. Nah, itu ya. Yang ketiga, menyediakan suatu titik awal ya, untuk mengembangkan layar dan laporan-laporan ya. Jadi kamus data itu kerangkanya ya, sehingga kamus data itu bisa mengembangkan tampilan laporan ya. Itu. Dan yang keempat, kamus data adalah menentukan muatan data yang disimpan dalam file-file ya. Dan yang kelima adalah mengembangkan logika untuk proses-proses data flow diagram ya. Nah, jadi kalau kamus data itu dia menghubungkan saja dengan bagaimana ya kamus data ini menghubungkan antara deskripsi aliran data ya, struktur data dengan elemen data. Nah, jadi di situ tergambar lah ya. Tergambar ya setiap kalau kita mau menggambar yang namanya data flow diagram, ya itu akan ada harus ada kamus datanya ya. Jadi setiap programmer dan analis harus punya data flow diagram ya. Nanti minggu depan kita ambil topik yang mengenai data flow diagram khusus ya. Dan kamus data itulah deskripsinya. Dan yang tertuang ya pada penyimpanan data ya atau pada penyimpanan data itu juga akan tergambar ya deskripsinya, strukturnya dengan elemennya. Nah, ini ya. Ya, mungkin ada yang mau berdiskusi di sini. Di sini ada Mas Sayu Seri, Rizky Saput, silakan yang dari apa ya? Kelas apa ya Merdeka ya. Ada yang mau diskusi silakan. Oke. Nah, jadi dari setiap kerangka data flow diagram itu harus ada kamus datanya ya. Kenapa? Setiap dari yang dialirkan harus ada strukturnya ya. Setiap yang dialirkan itu ada apanya ya deskripsinya. Baik itu pada data flow diagram ya atau juga pada penyimpanannya. Nah, inilah contohnya kalau kita mau menggambar yang namanya formulir deskriptif ya. Jadi kalau dia menggambar formulir deskriptif misalnya pesanan pelanggan, deskripsi pesanannya apa gitu ya. Sumbernya dari mana? Dari pelanggan ya kan? Maka dalam hal ini proses gitu ya. Nah, ini adalah proses yang pertama ya. Di pesan itu kan proses ya. Nah, jenis aliran data apa? Apakah dia formulir, apakah laporan, apakah layar, atau juga file. Tapi biasanya kalau dia formulir, kalau dia deskripsi aliran data yang di-input di dalam yang namanya formulir ya, kalau di dalam perancangan ya. Ini. Dan struktur data itu ada simbol gitu ya, ada notasi. Nah, jadi kalau seorang programmer itu kan ada perancangan sistem kan, merancang apa ya, merancang struktur katanya. Jadi kalau ada simbolnya sama dengan itu artinya terdiri dari ya. Kalau ada tandanya plus itu dan ya. Kalau ada tandanya tutup kurawal, buka kurawal itu artinya perulangan ya, mengulang ya. Atau juga disebut dengan
repetitif ya. Kalau ada tanda tutup seperti ini, nah jadi pilihannya adalah salah satu dari situasi tertentu ya. Nah, sedangkan tanda tutup kurung, buka kurung, ya buka kurung, tutup kurung itu adalah elemen ya yang bersifat pilihan. Nah ini bahasa-bahasa yang harus dipahami gitu ya oleh seorang perancang sistem ya. Ketika kita merancang tabel, kita merancang struktur formulir gitu ya. Simbol-simbol ini harus dihafal ya. Harus dihafal. Jadi simbol sama dengan, plus ya, kurung kurawal, ya tutup kurung gitu ya. Nah, elemen ya itu harus dihafal ya. Jadi yang 4 ini, yang 5 ini merupakan simbol dalam menggambarkan struktur data ya. Nah, inilah contohnya ya. Kalau kita menggambarkan struktur data ya, misalkan tadi formulir pelanggan gitu ya. Jadi kalau dia formulir pelanggan itu terdiri dari apa saja sih yang mau diisi? Ya biasanya kan nomor pelanggan udah otomatis ya. Nama sudah ya harus ada kolomnya ya. Alamat harus ada kolomnya. Telepon ya kan. Kode barang ya kan. Tanggal order ya kan, tanggal order, kemudian dalam kurung item yang ada ya kan, tutup kurung ya, jumlah barang ya, kemudian pajak ya kan. Nah jadi kalau dan ini tanda plus ini menunjukkan dan ya, nomor pelanggan dan nama ya kan, dan alamat dan telepon dan kode barang dan tanggal barang ya, ya itu dia. Dan cara bayar, apakah bayarnya pilihan ya. Nah jadi kalau dia tutup kurung seperti ini, jenis kartu ya, arti bersifat pilihan ya. Nah bersifat pilihan ya. Dan juga item yang diorder. Nah jadi item yang diorder adalah jumlah yang diorder ditambah kode item, ditambah deskripsi item ya, ditambah ukuran, ditambah warna, ditambah harga, ditambah total item. Nah kalau dia cara bayar, itu kan kita cara bayar kan pilihan ya. Apakah menggunakan tunai gitu kan, apakah menggunakan kredit, ya, apakah menggunakan wesel. Nah ini kan sifatnya opsional ya. Jadi kalau dia opsional kita pilih satu cara bayar ini ya. Jadi bahasa perancangannya, bahasa tutup kurungnya seperti ini ya. Kalau jenis kartu, ya tutup kurungnya seperti ini. Nah ini yang membedakan dalam merancang inilah yang namanya kamus data ya, atau disebut dengan data dictionary. Nah silakan, ada yang mau kita diskusikan? Cukup jelas ya? Oke, cukup jelas ya. Nah inilah dia kalau kita mau menggambarkan data flow diagram ya. Jadi yang diinput adalah informasi gaji gitu ya. Lantas ini simbolnya simbol proses gitu ya. Simbol proses, lalu setelah diproses lalu dibayarkan ya. Dan struktur datanya adalah perhitungan pembayaran ditambah jumlah tanggungan ya. Perhitungan pembayaran ditambah dengan jumlah tanggungan ya. Nah ini. Kemudian elemen data. Nah, elemen data di sini ya bisa ditetapkan sekalian ya di dalam kamus data dan juga dimasukkan sebelumnya pada formulir deskripsi elemen. Nah, jadi formulir deskripsi elemen meliputi karakter identitas elemen, ya, nama elemen, lalu alias ya. Jadi situ karakteristik elemen itu harus ada identitasnya ya. Misalnya harus berupa pilihan opsional ya. Harus berupa nama elemen, harus berupa alias ya. Nah, jadi isinya apa? Isi dari karakteristiknya yang lainnya selain dari identitas ya, nama, alias, ya harus ada deskripsi, ya kan? Harus ada elemen basis ya. Kemudian mempertimbangkan juga panjang suatu elemen, ya. Kemudian juga jenis elemen ya. Jenis datanya ya, apakah datanya numerik ya, apakah datanya tanggal ya, apakah datanya alfabet atau apakah datanya karakter ya. Kemudian format dan masukan ya, dan juga keluaran ya. Ya, kemudian kriteria validasi. Ya, kemudian nilai-nilai default. Ya, kemudian komentar tambahan. Nah, itu. Nah, itulah ya yang terkait dengan topik kamus data ini. Silakan, ada yang mau kita diskusikan? Ada di kalian? Ada? Nah, nanti UTS-nya saya memberikan apa ya? Tugas menyusun paper saja ya. Jadi nanti dibagi dua kelompok lah ya. Artinya satu paper itu 2 orang ya. Jadi nanti menyusun paper ya untuk
UTS-nya. Yang lingkupnya meliputi beberapa topik-topik yang saya jabarkan ya. Nanti saya beri informasinya apa saja yang mau dirancang ya di dalam penyusunan paper tersebut sebagai nilai UTS ya kepada komtingnya ya. Ada lagi yang mau berdiskusi, silakan. Ada, Dek? Ada?